Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah di pertemuan ke-13 ya. Kita masih menggunakan Oktav dengan materi hari ini tentang matriks dan penyelesaian sistem persamaan linear dan non-linear. Ya, untuk materinya bisa kalian cari di internet ya. Nanti masukkan aja pengenalan GNU Oktav Ilmu Komputer oleh Arif tahun 2013 ya. Jadi di situ cukup lengkap materinya tentang matrik, ada tentang menyelesaikan persamaan, nanti juga ada pertemuan ke-14 kita lanjut ke turunan dan integral ya. Ada dua cara kita menjalankan perintah di Oktav. Ya, bisa dengan menggunakan editor, atau kalau perintahnya cukup sederhana, bisa kita langsung di command window. Ya, coba kita ketikkan matrik ya dengan simbol A besar. Ya, matrik tersebut matrik yang mudah kita ingat ya. Elemennya baris pertama 1, 2, 3. Ya, baris keduanya 4, 5, 6. Baris berikutnya, jadi titik koma ini mengindikasikan pindah baris ya. 7, 8, 9. Ya, di enter. Ya, ini adalah matrik 3 kali 3. Ya. Kita buat matrik B ya. Matrik B misalkan elemennya itu 11, 12, 13 ya. Titik koma ini mengindikasikan pindah baris ya. Berikutnya 14, 15, dan 16. Ya. Sekarang kita lihat matrik A itu 3 kali 3 ya. Jadi baris dulu baru kolom ya. Sedangkan matrik B itu 2 dikali 3. Ya, kalau kita operasikan A dikali B, 3 kali 3 dengan 2 kali 3 nggak bisa. Ya, tapi kalau dibuat operasinya B kali A, 2 kali 3 tetap bisa. Misalkan kita simbolkan matrik perkaliannya itu adalah matrik C, matrik B dikali matrik A ya. Coba kita enter. Ya, kita lihat hasilnya, ya bisa kita operasikan. Ya, matrik B dengan matrik C ini karena mempunyai dimensi yang sama, tentu bisa dijumlahkan ya. Misalkan matrik D, itu kita buat penjumlahan matrik B ditambah dengan matrik C. Ya, tentu tinggal dijumlahkan setiap elemennya. Ya, di Oktav kalau ada skalar ya, misalkan kita buat matrik E. Matrik E itu adalah 2 kalinya matrik D ya, tinggal dibuat 2 bintang matrik D. Ya. Dalam Oktav ini sudah ada built-in matrik ya, matrik yang paling penting ya matrik identitas ya. Jadi matrik identitas itu kalau untuk 3 kali 3 ya, misalkan kita kasih perintahnya matrik I ya, matrik identitas dengan perintah A ya. Kalau 3 kali 3 ya cukup diketikkan 3. Ya, ini adalah matrik identitas ya. Jadi kalau kita kalikan tadi ada matrik
A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemennya 3 kali 3. Ya, kita anggap ini matrik F, matrik A dikali matrik I. Ya, tentu hasilnya matrik A itu sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya, di oktav juga ada matrik yang semuanya isinya satu. Ya, misalkan kita kasih simbol G ya. Perintahnya adalah once. Once ya kalau 3 kali 3 once 3. Ya, jadi ini isinya satu semua ya. Kalau kita tes F kali G apa bisa ya? Tentu ya. F bintang G. Ya. Kalau G bintang F tentu hasilnya berbeda ya. Ya, karena kita tahu untuk matrik A kali B itu tidak sama dengan B dikali A. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan oktav ya. Misalkan kita diberikan soal ya 2x kurang 2y kurang 2z sama dengan 9 dan selanjutnya ya biasanya ini kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi ya. Di sini dapat x-nya sama dengan 2. Ya, sebelum kita menyelesaikan dengan oktav, kita perlu mengkonversi bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk persamaan ya AX. Ya, biasanya kita tulis dalam bentuk AX sama dengan B ya. Ya, bentar. Ya, biasanya AX sama dengan B ya. Di mana A itu adalah isinya matrik dengan kolom pertamanya 2, min 2, min 2. Berikutnya nanti titik koma. Ya, selanjutnya di sini tidak ada angkanya berarti 1 ya. 1x min 6 min 3. Selanjutnya 3, 2, 1 ya. Sedangkan yang di kanan ya ya B ya ini dalam bentuk vektor kolom ya isinya 9 titik koma min 28 titik koma dan 16 ya. Ya di oktav sudah Bapak tulis ini matrik A-nya 2 min 2 min 2 1 min 6 min 3 3 2 1. Berikutnya vektor kolom B ya. Ya, kita enter, kita dapatkan B. Ya, pastikan B itu dalam bentuk satu kolom bukan baris ya. Jadi bentuk SPL tadi itu kan kita konversi menjadi AX sama dengan B ya. Artinya X itu sama dengan A inverse ya dalam oktav perintahnya INV inverse dari A dikali dengan B. Ya, jadi jawabannya harus sesuai dengan eliminasi tadi. X-nya itu sama dengan 2 ya. Y-nya min 12,5 tadi nggak salah. Ya, di enter. Ya, kita dapatkan X-nya 2, Y-nya 12,5 ya. Betul 12,5. Dan nilai Z-nya adalah min 15. Ya. Di dalam oktav ini, ya di samping perintah X sama dengan inverse A dikali B, ya kita juga boleh menulis perintahnya A. Ya biasanya kalau bagi seperti ini ya, tapi kita balik ya. Ini artinya 1/A dikali B. Ya 1/A itu A inverse.
Ya, coba di-enter. Ya, jawabannya sama. Satu lagi kita bisa menggunakan, command, linsolve ya. Misalkan kamu tulis seperti ini, X sama dengan linsolve ya. Kalau, ragu bisa pergi ke documentation, ya klik linsolve. Ya, ini ada perintah, linsolve ya, tinggal diikuti ya. X sama dengan linsolve A, B ya, ini perintahnya ya. Ya, linsolve A, B, ya pakai koma ya. Ya, bisa di-copy. Jadi X sama dengan linsolve A, B. Ya, ini artinya linear solver ya. Jadi enter, ya kita mendapatkan, jawaban yang sama. Ya, baik dengan menggunakan impas atau yang A ini, ya A dikali B atau menggunakan perintah linsolve. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan, sistem persamaan nonlinear ya. Kita menggunakan fungsi atau command Fsolve ya. Kamu ketikkan Fsolve, double klik, kita akan scroll ke bawah. Kita akan menggunakan contoh yang ada dalam dokumentasi ya. Scroll ke bawah sampai kamu jumpa, ya ini ada sistem persamaan min 2x kuadrat tambah 3xy. Ya ini, bentuknya kuadratik, ada lagi sinnya ya. Ya, ini dalam, bentuk sistem persamaannya. Ya, ini bisa kita rubah ke dalam oktav ya. Jadi 6 ini coba kita lihat, ya 6 itu dipindahkan ke kiri makanya dia menjadi, min 6 ya. Ya, kopikan yang ini. Ya, kalau masalah seperti ini lebih tepat kita buat new M file ya. New M file, ya pastikan kita mulai dengan CLC untuk membersihkan layarnya. Ya, oh sorry belum tercopy. Ulang lagi, Ctrl C, ya paste ya. Ya, Ctrl C. Ya kita lihat di sini tidak menggunakan Y ya dan hanya X saja, tapi X2 itu yang Y ya. Sebetulnya ini adalah 3X kali Y. Ini adalah sin Y ya. Jadi kalau X, Y, Z itu terbatas, paling hanya 3, 4 ya agak susah ya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk X1, X2 bisa dalam 3 variabel, 4 variabel, 5, 10 atau seterusnya. Ya, jadi ini maksudnya zeros 0 ya. Ini semua disamakan dengan 0. Berikutnya persamaan yang kedua kita samakan dengan 0. Ya, ini merubah ke dalam oktav. Selanjutnya apa perintahnya? Pergi ke dokumentasi lagi. Ya, bagaimana cara menerapkan Fsolve. Ya, ini ada contohnya, kopikan, Ctrl C, ya pasti di sini ya. Ya, di sini perintah Fsolve, ya ini fungsi yang di atas ini. Ya, 1 dengan 2 ini adalah nilai awal ya. Jadi kalian sudah ambil mata kuliah metode numerik. Ya, di metode numerik salah satu cara menyelesaikan persamaan nonlinear ini menggunakan metode Newton ya. Newton itu menggunakan nilai awal ya. Sekarang sudah jadi, ya kita simpan dulu. Misalkan kita kasih namanya latihan S persamaan nonlinear. Ya, simpan. Ya, coba kita jalankan. Ya, kadang-kadang oktav inilah penyakitnya. Eh, Sebetulnya tidak ada yang salah ini ya. Di sini tertulis error ya. Jadi caranya terpaksa harus kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu oktav ya.
Nanti baru kita buka lagi ya. Yaitu salah satu yang Bapak rasakan tidak nyaman menggunakan Oktab. Iya, ini sudah Bapak restart ya. Sudah Bapak restart. Oke, kita ulangi lagi. Ya, coba kita jalankan. Ya, kita mulai dari CLC, maksudnya membersihkan eh, layar di command Windows ini ya. Dan kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada masalah ya. Ya, kita mendapatkan nilai X-nya 0,5. Ya, bisa kembali ke Absol tadi. Kita buktikan apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat ya. Scroll ke bawah. Ya, sama ya. Ya, X-nya maksudnya X1-nya 0,57, X2-nya 2,54 ya. 2,54. Sama. Ya, kalau seandainya persamaan ini lebih kita buat lebih sederhana ya. Misalkan hanya dalam bentuk kuadratik saja ya. Coba kita buang eh, nilai sin sama cos ya. Ya, tapi kita harus pastikan dulu ini ada eh, perpotongannya. Coba kita jalankan. Ya. Ya, kita dapatkan X-nya 1,7 ya. Ya, jadi Absorb ini bukan hanya bisa menyelesaikan persamaan nonlinear yang ada sin, ada cos, ada logaritma, persamaan kuadratik juga bisa kita selesaikan. Ya, di sini Bapak buat persamaan kuadratik ya, bukan sistem persamaan, cuma satu persamaan. Ya, sengaja Bapak tulis dalam bentuk seperti tadi, dalam bentuk X1, maksudnya X1 itu satu variabel saja. Ya, ukurannya bukan 2 kali 1 lagi ya, 1 kali 1. Ya, seandainya nanti kalau 3 persamaan berarti buat 3 1. Ya, di sini persamaannya X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0 ya. Ini paling mudah kita selesaikan ya. Coba kita jalankan, ini contoh sistem, bukan sistem, persamaan kuadrat. Biasa kita dalam Pascal sudah sering nih menyelesaikannya. Nah, kita jalankan, ya kita dapatkan, ya dalam metode Newton, dia hanya mendapatkan kalau satu persamaan, satu cuma X-nya. Ya, kita dapatkan X-nya sama dengan 4, ya. Karena di sini kita buat nilai awalnya itu 4. Bagaimana kalau nilai awalnya itu 1? Coba kita jalankan. Ya, pasti dia akan mencari ke X yang terdekat ya. Jadi didapatkan X-nya itu sama dengan 2. Ya, kalau 5, ya kalau 5 pasti dia akan pergi ke X sama dengan 4 ya. Oke, itu untuk fungsi absol. Jadi sebagai tugas, ya tadi sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sistem persamaan 3 variabel, kita menggunakan tadi rumus eh, ya dalam bentuk matriks seperti ini, atau kita menggunakan rumus X-nya itu sama dengan ya seper A dikali B. Ya, kita dapatkan X-nya tadi sama dengan 2, Y-nya 12,5 dan Z-nya negatif 15 tadi ya. Ya. Sekarang yang ini Bapak minta kalian selesaikan dengan menggunakan fungsi absolve. Berarti di sini ada 3 variabel. Ya, berarti Z itu menjadi X3 nanti ya. Ya. Z itu menjadi X3, Y itu menjadi Z2. Berarti tinggal dirubah di sini. Ini menjadi 31. Ya, pastikan nanti di sini ada X
ada X3 ya, ada X3. X3 ini maksudnya adalah Z ya. Dan di sini tentu ada 3 nanti ya. Nilai awalnya ya boleh kita nggak tahu, nilai awalnya kalau nggak tahu biasanya kita masukkan aja satu-satu semua ya. Ya silakan dikerjakan, dan M-file-nya nanti dimasukkan ke Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.